Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Atirillahumma, ya Allah, harumkanlah qabrahul karima, terhadap kuburnya yang mulia, bi'arfin syadhim min salatin wa taslimin, dengan semerbak wanginya aroma setiap kasih sayang atau rahmat, salawat, dan juga kesejahteraan, salam. Walamma balagu alaihi salatu wassalamu arba'a sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinatin nabawiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW mencapai usia 4 tahun, sang ibu Sayyidah Aminah membawanya keluar, yaitu ke Madinah. Sang ibu membawa Nabi ke Madinah ketika berusia 4 tahun, tapi ada juga yang mengatakan usia saat itu yaitu 5 tahun, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ada juga yang mengatakan usianya Nabi itu 6 tahun ketika berangkat ke Madinah. Karena dengan perhitungan usia 4 tahun itu Nabi masih dalam asuhan Halimah, di mana terjadi suatu peristiwa dada Nabi dibelah. Dada atau perut Nabi dibelah, itu usia 4 tahun, sehingga ketika sudah dipulangkan ke Halimah, ke Aminah ibunda Nabi, dan Aminah ibunda Nabi membawa Nabi menuju Madinah, itu berusia 5 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Waqidi, usia Nabi ketika dibelah dadanya itu berusia 5 tahun 1 bulan. Jadi terdapat perbedaan pendapat mengenai usia Nabi ketika berangkat ke Madinah, bahkan ketika dibelah dadanya saat dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah. Nabi menuju Madinah bersama ibunya dan juga ditemani dengan salah seorang pengasuh Nabi, yaitu Ummu Aiman, ke Madinah untuk berziarah, untuk bersilaturahmi, menemui bibi daripada ayahnya. Bibi ayahnya yaitu dari Bani Adi bin Najjar. Summa adat fawafat habil abwa'i au bisyi'binil hajunil wafah. Kemudian dalam perjalanan pulang, ketika pulang dari Madinah menuju Mekah, maut atau kematian menjemput sang ibu di Abwa bil Abwa'i atau di Syi'bil Hujun. Ada yang mengatakan di Abwa, yaitu suatu daerah, suatu kampung antara Mekah dengan Madinah yang lebih dekat ke Madinah. Kurang lebih jarak dari Madinah itu sekitar 30 mil. Abwa itu. Ada yang mengatakan di Syi'bil Hujun. Itu dua tempat yang berbeda. Saat wafat ibunda Nabi saat itu berusia sekitar 20 tahun kurang lebih, seperti halnya yang dikatakan oleh sebagian ulama menurut sebagian pendapat. Jadi ketika ibunda Nabi wafat berusia 20 tahun, dan kita hitung saja usia Nabi saat itu 4 tahun, berarti ibunda Nabi melahirkan Nabi saat berusia sekitar 16 tahun. 16 tahun. Adapun usia ayah Nabi, Sayyid Abdullah, itu sebagaimana yang telah disebutkan terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 25 tahun. Jika 25 tahun berarti ayah Nabi itu wafat usia 25 tahun ketika Nabi masih dalam kandungan, berusia 2 bulan. Jadi hitung saja, misalnya baru 1 tahun menikah
atau masih tahun itu menikah. Jadi Sayyidah Aminah menikah dengan Abdullah ketika Sayyidah Aminah berusia sekitar 15 atau 16 tahun, sedangkan Abdullah berusia sekitar 25 atau 24 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan Abdullah itu wafat dalam usia 28 tahun. Tapi ada yang mengatakan 18 tahun yang paling muda. 18 tahun wafat Abdullah. Jika 18 tahun wafatnya Abdullah, Aminah saat itu berusia 16 tahun. Berarti beda 2 tahun antara Abdullah dengan Aminah. Di antara sebagian para ulama ada yang mengatakan berpendapat alasan mengapa Nabi menjadi yatim piatu sejak masih kecil. Ayahnya meninggal saat beliau masih dalam kandungan berusia 2 bulan. Ibunya meninggal ketika dia berusia 4 tahun. Ada yang mengatakan 5 atau 6 tahun. Itu tidak lain agar Nabi menjadi sosok yang tidak bergantung pada siapa-siapa kecuali hanya kepada Allah. Jadi dia menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut sebagian pendapat yang dikemukakan oleh ulama. Fahamalathu hadinatuhu Ummu Aiman al-Habasyiyah. Lalu Muhammad digendong, diasuh, di bawah asuhan Ummu Aiman. Di mana Ummu Aiman ini bernama Barokah al-Habasyiyah dari Habsyi. Barokah Habasyiyah atau Ummu Aiman ini merupakan sosok paling dekat dengan Nabi, bahkan paling berpengaruh, sangat berperan dalam kehidupan Nabi. Tapi sangat jarang orang yang menjelaskan mengenai beliau. Gimana Ummu Aiman itu bernama Barkah, berasal dari Habsyi. Namanya Barkah binti Mahsun. Tapi ada juga yang mengatakan Ummu Aiman ini binti Sa'labah Aiman al-Barokah, atau lengkapnya Barkah binti Sa'labah bin Amr bin Hisan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu'man. Beliau berasal dari Habsyi. Beliau itu ibu asuh Nabi. Jadi beliaulah yang mengasuh Nabi sejak dari kecil. Beliau itu peninggalan Abdullah, harta peninggalan Abdullah. Beliau itu merupakan seorang hamba sahaya. Jadi Abdullah meninggalkan beberapa peninggalan saat beliau wafat. Di antaranya adalah Ummu Aiman, lalu meninggalkan 5 unta, meninggalkan sedikit domba, di mana semuanya itu dibagi menjadi warisan bagi Nabi, bagi ibunda Nabi Sayyidah Aminah, dan juga bagi kakek Nabi Abdul Muthalib. Barkah binti Sa'labah atau Barkah binti Mahsun ini, beliau merupakan ibunda yang sosok yang mengasuh Nabi sejak dari kecil, lalu kemudian beriman kepada Nabi, bahkan menjadi golongan sahabah atau sahabiyah. Dan bahkan beliau menikah dengan salah satu anak angkat Nabi pada kemudian hari. Nanti akan diceritakan. Allati zawwajaha ba'du min Zaid bin Harisah maula. Lalu kelak Nabi Muhammad SAW akan menikahkan dia, Ummu Aiman, dengan pembantunya, yaitu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu pembantu Nabi, bahkan anak angkat Nabi. Dinikahkan dengan Zaid bin Harisah, dan kemudian akan mendapatkan seorang anak bernama Usamah bin Zaid. Ummu Aiman sendiri karena memang beliau sempat menikah dengan seorang lelaki bernama Ubaid dan memiliki anak yang bernama Aiman, sehingga beliau dinamakan Ummu Aiman. Itu Ummu Aiman. Wa adkhalathu ala jaddihi Abdul Muttalib fadhammahu ilaihi wa raqalahu wa ala Ruqiyah.
Lalu Ummu Aiman menyerahkan kepada kakek Nabi yaitu Abdul Muthalib. Sepulangnya dari Madinah, ketika ibunya wafat di suatu daerah karena sakit wafat dalam perjalanan di daerah bernama Abwa. Lalu Nabi Muhammad setelah 5 hari dari kematian ibunya diserahkan kepada Abdul Muthalib yang pada kemudian hari tetap diasuh di bawah asuhan Ummu Aiman, hanya saja ditanggung biaya segala rupa oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya. Diserahkan kepada Abdul Muthalib dan langsung Abdul Muthalib itu menyayangi, mengasihi. Maksudnya di sini fadom, merangkul, memeluk, itu menyayangi, mengasihi Muhammad. Waraqalahu wa'ala ruqiyah, dan kemudian mengangkatnya ke atas, meninggikan, memuliakan Muhammad. Wa qala inna libni hadza la sya'nan 'aziman fabakhin liman waqarahu wa walah. Dan dia berkata, inna libni hadza la sya'nan, anakku yang ini sungguh memiliki suatu tingkah, memiliki sesuatu yang sangat agung. Aziman fabakhin liman waqarahu wa walah. Maka baguslah, hebatlah siapapun yang menghormati dan merawatnya. Walam tashkufi sibahu ju'an wala atoshan qattu nafsuhul abiyah. Walam tashku, dan sejak kecil, sejak masa anak-anak, fisibahu, Nabi itu tidak sekalipun pernah mengeluhkan, tidak mengeluh, lam tashku, dan sejak kecilnya mengeluh terhadap apa? Ju'an wala atason, tidak mengeluh terhadap rasa lapar, tidak mengeluh terhadap rasa haus. Tidak pernah beliau merengek mendatangi Abdul Muthalib karena kelaparan, walaupun beliau sendiri memang kelaparan, karena kehausan, karena ingin sesuatu. Tidak, beliau itu tidak pernah sejak dari kecil mengeluh, merengek, atau ogoan ingin sesuatu. Qattu nafsuhul abiyah, sama sekali. Wa kathiran ma gada fagtaza bima izamzama fa ashba'ahu wa arwa. Bahkan seringkali dia tidak makan sama sekali, tidak sarapan, kecuali hanya dengan fagtaza bima izamzam, hanya meminum air zam-zam. Jadi beliau tidak sarapan kecuali hanya dengan air saja, air zam-zam. Walamma fa'ashba'ahu wa arwah, dan air zam-zam itu mencukupi, mengenyangkan, memuaskan Nabi. Walamma unikhat bifana ijadihi Abdul Muthalib matayal maniyah. Nabi Muhammad SAW ketika tinggal bersama Abdul Muthalib, bersama kakeknya, itu unikhat bifana ijadihi Abdul Muthalib matayal maniyah. Beliau tinggal sampai wafatnya Abdul Muthalib, wafat, meninggal dunia, yaitu ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Walaupun ada pendapat lain mengatakan lebih dari 8 tahun. Berarti kurang lebih asuhan dalam atau tanggung jawab Abdul Muthalib itu kepada Nabi selama 4 tahun. Atau lebih. Adapun usia Abdul Muthalib ketika wafat itu menurut sebagian pendapat berusia 140 tahun. Jadi cukup panjang usia Abdul Muthalib itu. Dan Abdul Muthalib sendiri kan memiliki banyak anak, banyak putra-putri. Kafalahu ammuhu Abu Thalibin syaqiqu abihi Abdillah. Ketika wafat Abdul Muthalib dalam Nabi Muhammad usia 8 tahun atau lebih, dan Abdul Muthalib sendiri berusia 140 tahun. Lalu Nabi Muhammad
di bawah kekuasaan, di bawah tanggungan pamannya, saudara kandung ayahnya, syaqiqu abih, yaitu Abu Thalib. Faqama bikafalatihi bi'azmin qawiyyin wa himmatin wa hamiyah. Nabi Muhammad hidup dalam asuhan pamannya, dalam tanggungan pamannya, bi'azmin qawiyyin, dengan pendirian yang kokoh, pendirian yang kuat, wahimmatin wahamiyah, dan juga berkeinginan yang luhur untuk melindungi, memelihara, menjaga Nabi. Wa qaddamahu 'alan nafsi wal banina wa rabbah, serta beliau seringkali, Abu Thalib itu seringkali mendahulukan Muhammad daripada dirinya sendiri dan juga anak-anaknya, 'alan nafsi wal banin, serta selalu mendidik Nabi, wa rabbah. Walamma balagha isnatai asyrata sanatan rahala bihi sallallahu alaihi wasallam ammuhu ilal biladis syamiyah. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia 12 tahun, sang paman mengajaknya ikut dalam perjalanan ke Syam. 12 tahun menurut kebanyakan para ulama, walaupun ada pendapat lain mengatakan bukan 12 tahun usia Nabi. Melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk suatu keperluan, yaitu berdagang, hingga sampai di suatu daerah bernama Busro. Wa arafahu ar-rahibu bahira bima hazahu min wasfin nubuwati wa hawa. Ketika tadi sampai di suatu daerah bernama Busro, suatu tempat bernama Busro, ada yang mengenali Nabi, ada yang mengenali Muhammad, dengan mengenali dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya mengenali bahwa anak tersebut yang saat itu berusia 12 tahun suatu ketika akan menjadi sosok yang sangat agung, sosok yang sangat mulia, yaitu menjadi penutup dari para nabi, penutup para rasul, manusia paling agung, manusia paling mulia, yaitu Bahiro, seorang rahib, seorang pendeta. Beliau mengenali Nabi dengan ciri-ciri kenabian yang dia terima dan yang dia ketahui, karena dia itu seorang pendeta yang mendalami kitab sucinya sendiri, benar-benar memahami, mendalami kitab sucinya, sehingga dia mengenal Nabi. Wa qala inni arahu sayyidal alamin wa rasulallahi wa nabiyah. Dan Bahiro tadi berkata, sungguh aku telah melihat arahu sayyidal alamin, terhadap pemimpin seluruh alam, wa Rasulullah, utusan Allah, wa nabiyah, dan juga nabinya Allah. Qad sajada lahu syajaru wal hajaru wa la yasjudani illa li nabiyyin awwah, di mana pohon-pohon bersujud kepadanya, tunduk kepadanya, menghormat kepadanya. Begitu pula batu-batu, semuanya bersujud kepadanya, yang dimana tidaklah bersujud baik pohon ataupun batu illa li nabiyyin awwah, terkecuali hanya kepada nabi, seorang nabi yang dilindungi. Wa inna lanajidu na'tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Dan sungguh, ini masih dalam perkataan Bahiro, kami tidaklah mengetahui sifat-sifatnya Nabi, sifat-sifat kenabian, sifat-sifat kerasulan, pemimpin daripada seluruh alam, dalam kitab-kitab kami sungguh telah mengetahui sifat-sifat kenabian, sifat-sifat kerasulan dalam kitab-kitab qadimah, kitab-kitab yang terdahulu, as-samawiyah, kitab samawi, kitab-kitab samawi yang terdahulu. Apa kitab samawi yang terdahulu? Yaitu Taurat dan juga Injil. Jadi Bahiro tadi memang memahami isi dari Taurat dan isi dari Injil, sehingga beliau bisa mengenali Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahun nuru ala. Dan di antara kedua bahunya, jadi Bahiro ini menjelaskan bahwa di bahu Nabi itu ada cap
kenabian, khatamun nubuwah, qad ammahun nuru wa ala. Yang cap itu diselimuti, dilingkupi oleh cahaya yang meluhurkan wa ala. Wa amara ammahu biraddihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil yahudiyah. Dan Bahiro memerintah kepada paman Nabi untuk membawa Nabi kembali ke Mekah. Sebelum sampai ke negeri Syam, disuruh untuk kembali ke Mekah oleh Bahiro, paman Nabi itu. Karena takut, Bahiro itu khawatir sesuatu hal yang buruk, takhufan alaihi min ahli dinil yahudiyah, yang akan dilakukan kepada Muhammad oleh orang-orang Yahudi, dari pendeta-pendeta Yahudi yang akan berbuat buruk, karena mereka pun akan sama mengenali Muhammad seperti halnya Bahiro mengenali Muhammad. Dan perbedaannya, jika Bahiro itu memang mengenali Muhammad dan tidak ada keinginan untuk menyakiti Muhammad, tidak ada dendam, tidak ada perasaan untuk tidak menerima bahwa beliau yang akan menjadi nabi. Berbeda halnya dengan orang-orang Yahudi yang akan mengenali Muhammad saat itu, mereka akan merasakan dendam yang sangat besar karena tidak menerima orang yang menjadi nabi paling akhir, orang yang akan menjadi penutup para rasul, itu dari golongan orang Arab, bukan dari golongan Yahudi, bukan dari golongan mereka. Faraja'a bihi walam yujawiz minasyamil muqaddasi busroh. Maka dia pun kembali, Abu Thalib, paman Nabi, kembali bersama Nabi sebelum melewati kota Busra di Syam al-Muqaddas, al-Mutahhir, Syam yang disucikan dari perbuatan-perbuatan kotor orang-orang kafir, min arjasil kufar. Kenapa? Karena Syam itu merupakan karena Syam itu merupakan tempat para nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.